Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Okrista Diajur Antoni dengan NIM 2314 201152 kelas A5 semester 1 jurusan keperawatan. Pada saat ini saya akan membahas tentang sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan yang juga dikenal sebagai sistem urinari adalah satu sistem fisiologis dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproses, menyaring, menyimpan dan mengeluarkan urin atau limbah cairan yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses utama dalam sistem perkemihan dimulai dari ginjal, di mana darah disaring untuk menghasilkan urin. Filtrat ini kemudian melalui serangkaian proses modifikasi dan reabsorpsi di dalam ginjal untuk menghasilkan urin yang seimbang. Urin yang dihasilkan kemudian mengalir melalui ureter ke kandung kemih, di mana dapat disimpan hingga volume yang cukup untuk proses pengeluaran. Sistem perkemihan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, menghilangkan limbah dan toksin dari darah, serta mempertahankan tekanan darah yang sehat. Selain itu, melalui proses pengeluaran urin, sistem ini juga membantu mengatur komposisi kimia tubuh dan membuang kelebihan zat-zat yang tidak diperlukan. Fungsi dan anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Berikut ini proses dan cara kerjanya. Pertama, darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. Kedua, ginjal menyaring darah memisahkan racun dari nutrisi. Ketiga, vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. Urin dikeluarkan tubuh melalui uretra. Berikut ini anatomi sistem perkemihan. Pertama, ginjal. Ginjal berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di samping bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. Kedua, ureter. Ureter berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ketiga, kandung kemih. Kandung kemih berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang bisa mengembang saat terisi. Keempat, uretra. Uretra berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Penyakit yang mengintai. Banyak kondisi yang dapat mempengaruhi sistem perkemihan. Infeksi, penyakit, atau masalah dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring tambahnya usia. Beberapa gangguan saluran kemih yang umum adalah: pertama, infeksi. Infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual atau IMS dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, atau kandung kemih. Infeksi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Kedua, masalah struktural. Terkadang bayi lahir dengan cacat, lahir yang mempengaruhi cara sistem perkemihan mereka terbentuk. Kelainan ini dapat menyebabkan urin kembali ke ginjal dan menyebabkan infeksi. Di kemudian hari, prolaps kandung kemih dapat terjadi setelah kehamilan atau seiring bertambahnya usia wanita. Kandung kemih yang prolaps jatuh ke dalam vagina atau menggantung keluar dari lubang vagina. Terkadang masalah struktural memerlukan pembedahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Ketiga, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika produk limbah dalam urin menggumpal. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan menghalangi aliran urin. Keempat, masalah buang air kecil. Seperti hilangnya kontrol kandung kemih atau inkontinensia urin yang menyebabkan urin bocor sedikit atau banyak. Ini paling sering terjadi pada wanita.
biasanya setelah kehamilan atau saat lanjut usia. Gejalanya bisa lebih buruk ketika batuk, tertawa, bersin, atau melompat. Kandung kemih yang terlalu aktif terjadi ketika kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk sering buang air kecil. Kelima, obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan atau tumor kanker di perut dapat mempengaruhi aliran urin. Pada pria, pembesaran prostat dapat menyumbat ureter sehingga lebih sulit untuk membuang air kecil. Penyebab lainnya adalah masalah kehamilan dan gastrointestinal atau GI, seperti penyakit Crohn dan penyakit ginjal. Penyebab paling umum dari masalah sistem perkemihan ini adalah tekanan darah tinggi dan diabetes. Kondisi genetik yang disebut penyakit ginjal polikistik menyebabkan kista berisi cairan terbentuk di dalam ginjal. Selain itu, overdosis hampir semua obat dapat menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras saat menyaring limbah, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal mungkin memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kepada teman-teman sekalian yang sudah duduk di bangku kelas 12, SMA dan SMK yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Mandiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeah, Bobby Valentino.